Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul The Legend of Northern Blade. Pada manhwa kali ini kita akan membahas beberapa chapter dan Mimin udah rangkum ke dalam satu part. Tapi sebelum lanjut, Mimin ingatkan dulu kepada Mas Bro yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Mimin. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Cerita dimulai dari sebuah klan yang sangat meresahkan bernama Malam Sunyi. Mereka melakukan pembantaian dan ingin menguasai dunia. Akhirnya aliansi pusat turun tangan dengan membuat sebuah klan yang bernama Surgawi Utara. Dan salah seorang terkuat dalam sejarah memimpin klan tersebut bernama Jin Quan Ho. Dengan kekuatan Surgawi Utara, maka pergerakan Malam Sunyi bisa dihentikan. Klan Surgawi Utara memiliki 4 pilar selain pemimpinnya tadi. 4 pilar mereka juga sangat kuat. Namun setelah bertahun-tahun menekan Malam Sunyi, dalam satu momen tiba-tiba aliansi pusat surga membawa seluruh ahli bela diri dunia untuk menghancurkan sekte Surgawi Utara. Dan yang lebih menyakitkan, 4 pilar Surgawi Utara berkhianat dan mendukung aliansi pusat surgawi. Di momen tersebut pemimpin Surgawi Utara akhirnya membubarkan klan itu, dan dia telah terpojokkan, tidak akan mungkin bisa menang lagi. Dia terluka parah, tetapi di saat terakhir Jin Quan Ho meminta kepada aliansi pusat surgawi untuk tidak menyentuh anaknya, dan dia pun melakukan harakiri sebagai kehormatan anak dari orang terkuat dari klan Surgawi Utara bernama Jin Muot. Melihat ayahnya mati di depan matanya sendiri, dia kehilangan semuanya. Klan Surgawi Utara hancur, ayah dan ibunya juga mati, dan hanya kata-kata "maafkan aku" yang terlintas dari mulut ayahnya untuk terakhir kalinya. 3 tahun berlalu sejak kejadian pahit itu. Jin Muon hidup seorang diri dan dia masih tinggal di runtuhan bekas klan Surgawi Utara yang telah runtuh. Namun tiap hari selalu ada orang yang masih pergerakannya, karena harta dan teknik bela diri Surgawi Utara yang melegenda itu tidak ditemukan dimanapun. Teknik yang membuat seluruh dunia bergetar, dan teknik itu sayangnya belum diturunkan kepada siapapun, termasuk kepada anaknya sendiri, yaitu Jin Muon. Sehingga mereka selalu memantau reruntuhan Surgawi Utara untuk mendapatkan harta bela diri kuno milik Surgawi Utara. Jin sama sekali belum diajarkan bela diri oleh ayahnya. Seluruh dunia bahkan takut kepada seorang anak yang tidak memiliki kemampuan bela diri, hanya karena dia anak dari orang yang terkuat. Mereka semua takut. Dia merencanakan balas dendam, jadi mengawasinya setiap hari adalah solusi yang paling tepat. Kehidupan sehari-hari Jin sangat suram. Tiap hari dia hanya makan nasi kering atau daging kering, sebatas hanya untuk bertahan hidup saja. Hari-hari yang digunakan untuk termenung di atas atap genteng, seperti menyesali kenapa dia harus lahir. Ketika senggang, dia juga belajar ilmu blacksmith, dan itu tidak dipermasalahkan oleh pengawas. Kemampuan blacksmith digunakan untuk membuat pedang dan dijual demi bisa membeli beberapa lauk dan nasi. Tiap hari Jin melakukan hal yang sama selama 3 tahun. Termenung di genteng, makan, tidur, dan membuat pedang. Membuat pengawasnya jengkel dan menyiksanya untuk membuka mulut dan mengatakan di mana letak harta bela diri itu. Semua telah menelusuri tapi tidak ada yang ditemukan sama sekali. Tempat tersebut hanyalah puing-puing saja, tapi sebenarnya letak harta tersebut bahkan 4 pilar Surgawi Utara tidak mengetahuinya. Pada kenyataannya catatan bela diri itu terletak di seluruh klan Surgawi Utara. Artinya seluruh bangunan dan halaman Surgawi Utara merupakan catatan bela diri kuno itu. Untuk melihat dengan jelas, maka duduk di atas loteng tempat Jin bertengkar setiap hari adalah titik yang paling tepat. Selama lebih dari 3 tahun terus mempelajari teknik bela diri legenda tersebut, dia mengingat semuanya dan menanam ke dalam kepalanya. Dia tidak menyisakan untuk melewatkan satu kata pun. Jin selalu mendapatkan pasukan makanan dari Wang Seol, yaitu orang kepercayaan ayahnya
Dia selalu setia kepada Jin Muon sampai dengan sekarang. Terkadang Paman Huang datang dan pergi selama berbulan-bulan. Tetapi setelah itu dia datang kembali dan membawa bekal makanan untuk Jin bertahan hidup. Saat Jin beraktivitas seperti biasanya, datang seorang wanita yang terluka di kamar Jin. Jin pun kaget melihat seorang wanita pingsan dan terluka karena racun. Dia pun tidak punya pilihan lain. Jin menggunakan obat terakhirnya untuk menyembuhkan racun itu dan merawat wanita itu selama 3 hari. Sampai akhirnya dia sadar. Setelah akhirnya sadar, diketahui nama wanita tersebut adalah Yoon Haseol. Identitasnya belum diketahui. Jin di setiap aktivitasnya selalu mengaplikasikan teori bela diri legenda surgawi utara, tapi dia sangat berhati-hati melatihnya agar tidak ada satu orang pun yang menyadarinya. Kini dia bisa merasakan seluruh pergerakan area di sekitarnya. Terkadang dia menggunakan pedangnya diam-diam dan berlatih menebas, tapi tanpa dia sadari, ternyata hasil tebasannya begitu dahsyat sampai membuat salju bergeser dengan area yang cukup luas. Terkadang Muon makan bersama wanita itu yang diselamatkannya, tapi Jin Muon tidak menanyakan apapun kepada wanita tersebut tentang siapa dia. Dia berpikir lebih baik tidak mengetahui apapun tentang wanita tersebut agar bisa menolongnya dengan ikhlas saja. Jin terus mempelajari ilmu pedang dari surgawi utara. Seperti kegelapan abadi, ilmu yang ditujukan untuk membunuh memang sangatlah sangar. Dengan berjalannya waktu, Jin Muon dan wanita itu pun semakin akrab. Mereka makin sering makan bersama, bercanda bersama, dan mereka seperti teman atau bahkan lebih dari itu. Dan tiba-tiba segerombolan orang datang ke klan surgawi utara. Mereka adalah aliansi pusat surgawi. Secara garis besar, surgawi utara sebenarnya merupakan cabang dari pusat surgawi. Para orang-orang yang datang ke sana disebut sebagai 4 surga yang mati. Ya, nama yang aneh. 4 surgawi yang mati katanya datang ke surgawi utara untuk mengembalikan kejayaan surgawi utara. Dan mereka pun berpapasan dengan Jin Muon, juga wanita tersebut. Jin memperkenalkan diri dan juga mengatakan kalau wanita ini adalah sepupu jauh yang datang berkunjung. Seorang pria yang merupakan salah satu dari 4 surga yang mati mendatangi Jin di tempat Jin sering menempa pedangnya. Dia bernama Sim. Dia tidak bisa merasakan hawa kehadirannya. Artinya dia seorang ahli bela diri. Mencoba untuk sok keren di depan Jin. Dia pun menusuk Jin dengan sebuah tusukan standar. Sebenarnya sih Jin bisa menghindari serangan itu. Tapi kalau dia menghindar maka kemampuannya akan terbongkar. Belum lagi Kak Sim ini ahli bela diri. Kalaupun dia melawan langsung, Jin tidak yakin bisa menang dari dia. Jin pun memiliki kemungkinan yang paling mungkin, yaitu menghindari bagian vital dari serangan tersebut, dan Jin tertusuk dan juga berteriak kesakitan. Kak Sim itu sebenarnya berpikir kalau Jin bisa menghindari serangan tersebut karena itu merupakan gerakan yang paling dasar. Tapi ternyata isu yang mengatakan bahwa penerus surgawi utara tidak bisa menggunakan bela diri itu benar. Namun begitu dalam sesaat Kak Sim merasakan sebuah aura intimidasi yang aneh dari Jin Muon. Setelah itu Jin dirawat oleh Haseol. Haseol jadi marah melihat Jin terluka. Kata Haseol, setidaknya cobalah melawan walaupun kau kalah. Seorang bawahan dari Haseol mendatanginya, sehingga dengan sebuah alasan Haseol harus pergi dari sana. By the way, dia juga sudah berada di sana sekitar 3 bulan menghabiskan waktu bersama Jin Muon. Berganti ke seseorang yang disebut sebagai iblis kekacauan. Kita panggil saja iblis kekacauan. Sepertinya si iblis kekacauan ini akan mengarah ke sekte surgawi utara. Sebuah pertempuran yang tidak akan terduga akan terjadi. Musang ini merupakan salah satu pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi Jin. Kebetulan salah satu pengawas dari surga yang mati merupakan saingan cinta si Musang. Orang itu merebut istri atau pacar dari si Musang. Musang mencoba memberikan pelajaran, tapi Musang kalah.
Setelah itu dia kayak jadi orang yang depresi. Saat depresi itu ada sebuah suara yang membimbingnya, suara yang mencoba memperbaiki merdiannya. Di saat dia melepaskan pedang, sebuah kekuatan yang besar muncul. Dia kaget. Katanya seperti suara itu membuka titik meridian miliknya. Ya, itu adalah suara milik jin. Jin bahkan bisa membuka meridian orang lain hanya dengan mendengarkan beberapa pantun. Dengan kemampuannya, jin merasakan aura orang yang kuat di pintu gerbang surgawi utara. Ternyata dia adalah kakaknya Kasim. Dia merupakan orang yang baik dan ramah. Dia adalah anak ketiga dari aliansi pusat surgawi bernama Dam Socheon. Seorang pengawal berbicara dengan Jin Muon. Dia mengatakan bahwa surga yang mati mengundangmu dalam jamuan makan. Dam Socheon yang merupakan orang yang tahu sopan santun, dia menundukkan kepalanya kepada jin karena telah diizinkan tinggal di surgawi utara. Untuk sementara itu, waktu jamuan telah tiba. Mereka pun makan. Jin juga membawa Haseol yang mana orang lain menganggapnya adalah sepupunya. Di saat mereka sedang makan, iblis kekacauan tiba dan memasuki sekte surga utara. Iblis kekacauan telah menerobos gerbang. Itu bak seorang pahlawan Dam Socheon langsung menghadapi iblis kekacauan. Iblis kekacauan itu berasal dari Malam Sunyi, salah satu klan pengacau di dunia, dan juga klan yang menjadi musuh abadi dari sekte surgawi utara dulu. Dan ternyata iblis kekacauan itu datang untuk membantai Haseol. Ternyata Haseol terluka parah sebelumnya karena dikejar oleh iblis kekacauan. Haseol mengambil langkah dan berdiri di depan jin. Dia merasa jin tidak bisa apa-apa dan dia akan melindungi jin. Pertarungan antara Dam Socheon dan iblis kekacauan telah dimulai. Dam Socheon dengan kekuatan penuh menghajar iblis kekacauan sampai seluruh tulangnya patah. Tapi yang tidak diduga-duga, si iblis kekacauan memiliki kekuatan regenerasi. Dia membalikkan keadaan dan menghajar Dam Socheon sampai dengan sekarang adik yang paling muda dari surga yang mati dengan songong maju di depan iblis kekacauan. Dan si bungsu pun mengatakan, "Kau tak tahu siapa kami ya?" Iblis kekacauan tidak menjawab hal tersebut. Si iblis langsung menepuk anak itu sampai seluruh tubuhnya tercerai-berai. Haseol terus melindungi jin, tidak membiarkan jin tergores sedikit pun. Salah satu dari surga yang mati menggunakan teknik ilusi dan membungkus iblis kekacauan. Melihat kesempatan tersebut, mereka pun bergegas pergi menggunakan kesempatan itu dan kabur dari sekte surgawi utara. Tersisalah kini jin dan beberapa pengawas di sana. Melihat tidak ada cara lain, Haseol mengaktifkan kekuatan penuhnya. Rambutnya menjadi putih dan melayang di udara. Melihat sosok itu, jin langsung menyadari siapa Haseol sebenarnya. Ya, dia adalah pewaris dari penyihir malam putih. Penyihir malam putih merupakan salah satu dari 4 raja iblis yang memiliki kekuatan yang absolut. Mereka sering menyebabkan teror dan kehancuran sampai-sampai nama mereka diban. Tidak boleh menyebutkan nama mereka sama sekali. Haseol tahu dia tidak bisa menang melawan iblis kekacauan itu, tapi dia melakukan itu untuk melindungi jin. Pertarungan yang singkat, Haseol pun kalah. Dia mengira jin telah kabur. Haseol telah siap mati. Yang penting penolongnya yaitu Jin Muon selamat. Seketika tangan dari iblis kekacauan tersebut terpotong. Ternyata sebelumnya jin mengambil pedangnya dan dia telah kembali lagi. Jin Muon memperkenalkan dirinya. "Aku, ketua sekte kelima surgawi utara, Jin Muon." Iblis tersebut mengatakan ada yang aneh dari dirinya. Dia tidak bisa melakukan regenerasi dari luka yang disebabkan oleh Jin Muon. Muon mulai menghindari serangan iblis tersebut secara terus-menerus, tapi dia menghindari dengan intens. Setelah itu melancarkan serangan dengan area yang besar. Jin Muon mengaktifkan skill yang bernama Gelombang Kehancuran.
Dia melakukan tebasan dengan aura hitam dan melindungi Haseol. Jin mencoba menyerang iblis tersebut. Kata iblis tersebut, dia terlalu meremehkan penerus surgawi utara. Macan tanpa taring tetap sajalah macan. Iya, aku lengah. Serangan Muon membelah sebagian tubuh monster tersebut. Tapi di lain sisi, serangan iblis kehancuran pun mengenai telak Jin. Jin sudah hampir tidak bisa bergerak. Dia berada di keputusasaan. Tapi di saat itu tiba-tiba seorang wanita berambut putih datang. Ya, itu adalah neneknya Haseol. Dia datang, sang penyihir malam putih, salah satu dari 4 raja iblis. Ketika penyihir malam putih datang, yang paling ditakuti oleh penyihir malam putih itu bukanlah iblis kehancuran, tapi seorang bocah yang katanya tidak memiliki kemampuan bela diri. Namun ternyata dia selama ini menyembunyikannya. Pewaris dari orang yang paling ditakuti di seluruh dunia. Pewaris dari sekte surgawi utara. Mereka berniat membunuh Muon. Haseol memohon untuk tidak membunuhnya. Dia sampai berlutut dan bersujud di depan masternya. Setelah itu dia memohon Muon untuk dibiarkan hidup, dan iblis kekacauan pun dibunuh dengan cepat oleh penyihir malam putih. Setelah itu mereka pergi dan meninggalkan Jin di dalam puing-puing surgawi utara. Jin bersumpah kepada dirinya kalau aku akan bertambah kuat. Salah satu pengawas melihat itu. Dia kaget bukan main kalau ternyata Jin punya kemampuan yang sangat OP. Itu seketika dia sadar suara yang membimbingnya sebelumnya adalah suara Jin Muon. Jin Muon adalah orang yang membuka meridian tubuhnya. Musang mendatangi Muon berlutut dan mengatakan, "Tolong biarkan hamba menjadi pelayan Tuan. Saya bersumpah demi dewa, Anda adalah satu-satunya master saya, dan saya akan setia." Dia tahu setelah melihat semua yang terjadi. Dia tahu bahwa badai akan datang kembali. Sekte surgawi utara akan bangkit lagi. Orang yang paling ditakut-takuti oleh seluruh dunia akan muncul kembali. Aku akan menjadi pelayan setianya dan melihat akan seperti apa dunia ini nantinya. Begitulah yang terjadi. Musang pun menjadi pedang pertama dari Jin Muon. Pada panel awal chapter kali ini, Musang membuat cerita bahwa surgawi utara diserang oleh malam sunyi dan Jin Muon mati pada kejadian tersebut. Itu adalah cerita yang direkayasa oleh Musang. Muon mengatakan untuk menunggunya kembali ke dunia, dia akan berlatih dulu dalam beberapa waktu. Terjadilah sebuah time skip beberapa tahun kemudian. Terlihat Jin yang tinggal di sebuah pegunungan, seorang diri, tubuhnya dipenuhi luka. Ini telah berjalan 7 tahun. Selama itu Jin terus membuat teknik surgawi utara mencapai level tertingginya. Pak Huang, salah seorang pelayan yang paling setia kepada Jin, yang biasanya memberikan pasukan makanan, masih tetap menemani Jin sampai dengan saat ini. Pak Huang pun berpamitan kepada Jin Muon untuk berdagang, tapi setelah 3 bulan Pak Huang tak kunjung kembali. Jin mengatakan, "Aku akan mencari Pak Huang. Saatnya pergi ke dunia luar." Terlihat gunung tempat Jin Muon berlatih penuh dengan tebasan dalam. Di saat terakhir latihannya, dia pun menguji kemampuan pedang barunya, pedang hitam. Dengan sekali tebas menggunakan skill itu, membuat sebuah gunung menghilang. Kekuatannya telah mencapai level maksimum. Saatnya berpetualang. Jin memutuskan untuk pergi ke dunia luar dan mencari orang yang paling setia dengannya, yaitu Paman Huang. Jin pun pergi ke sebuah perusahaan dagang naga putih, di mana katanya Paman Huang bekerja sebagai pengawal perusahaan dagang itu. Di perusahaan itu ternyata Paman Huang sudah menghilang cukup lama, dan mereka pun tidak mengetahui di mana keberadaannya. Di sana ada seorang bocah yang selalu dilatih Paman Huang, bernama Munjung. Jin pun memutuskan untuk ikut ke daerah yang dituju oleh naga putih, ke arah perdagangan mereka selanjutnya. Jin memutuskan untuk melamar sebagai pengawal kereta dagang. Mereka di perjalanan, Jin sudah merasa seperti akan ada badai yang menantinya di depan. Munjung mulai berbicara dengan Jin, dan lagi ini adalah pengalaman pertama Munjung ikut sebagai pengawal.
dan jin mengatakan kepada Munjung, kalau terjadi sesuatu pastikan dia berada di dekatnya. Munjung pun ragu. Di dalam hatinya dia berkata, jika terjadi sesuatu, bukankah lebih baik berada di pasukan barisan terdepan yang dijaga oleh komplotan bayaran bernama Brigadir Besi. Mereka adalah tentara bayaran yang cukup terkenal. Brigadir Besi mengamati Jin Muod. Mereka mengatakan ada yang aneh dengan jin. Ada ki di dalam tubuh jin, tapi seperti tidak ada secara bersamaan. Jin dan para pengawal singgah di kedai makan di sana. Munjul bertemu dengan seorang gadis pengantar makanan, putri dari juru masak kedai tersebut dan juga pemilik kedai tersebut. Dan sepertinya dia malah jatuh hati kepada cewek itu. Setelah beberapa waktu datanglah gerombolan yang berasal dari biara terkenal dengan bela dirinya bernama Biara Gongdong. Mereka membuat onar mengatakan kalau salah satu gigi ketua mereka patah karena ada batu di dalam nasinya, sehingga mereka melemparkan nasi tersebut tepat ke muka si koki. Ternyata itu hanyalah akal-akalan mereka, karena salah satu dari mereka tidak menyukai koki tersebut, yang dulunya merupakan mantan dari anggota Biara Gongdong yang kini pensiun dan membuka usaha. Setelah itu komplotan tersebut malah bertindak lebih jauh. Dia memukul putri si koki. Munjung meminta kepada mereka untuk memberikan kesempatan kepada mereka sekali lagi, tapi mereka marah dan menarik pedangnya. Melihat itu, jin bergerak secepat kilat dan kini berada di depan Munjung dan menahan pedang mereka dengan jarinya. Semua orang terkaget-kaget. Jin menahan serangan pedang seorang master dari Gongdong hanya dengan jarinya. Dengan putaran santai, jin mematahkan pedang master tersebut. Melihat itu, pengawal lainnya menuju ke tempat jin, tetapi dengan gerakan santai, jin pun membantai mereka. Salah satu penerus Gongdong mencoba menggertak jin, tapi jin langsung mematahkan tangannya tanpa ampun. Salah satu dari mereka mengatakan, kamu dalam masalah besar. Biara Gongdong akan menuntut balas dan bersiaplah. Lalu jin mengatakan kepadanya, datanglah, aku hanya perlu menghancurkan Biara Gongdong, yang katanya dari 9 omong kosong itu. Setelah kejadian itu, jin mengatakan kepada ketua dagang naga putih bahwa dia akan menanggung semua ancaman yang datang dari Biara Gongdong. Salah satu perwakilan Brigadir Besi mendatangi jin. Dia menanyakan kenapa melakukan hal tadi. Kalau kau kooperatif dan membiarkan bocah Munjung itu kehilangan sebelah tangannya, maka tidak akan menjadi sebesar ini masalahnya. Jin mengatakan bahwa semua orang hanya diam saja saat kejahatan terjadi. Lalu untuk apa belajar bela diri? Aku akan mengubah dunia yang kotor ini, kata jin. Malam pun tiba. Munjuk dan jin mengobrol santai di malam itu, ditemani sebongkah kayu api. Tiba-tiba jin merasakan hawa membunuh. Jin meminta Munjung untuk masuk ke dalam tenda. Kakak tertua dari Biara Gongdong datang, atau lebih tepatnya salah satu dari ketua Biara Gongdong saat ini. Dia membawa beberapa orang elit, juga orang itu bernama Guang. Dia mengatakan, aku dengar kau menganiaya murid Biara Gongdong. Siapa kau? Jin menjawab, aku hanyalah pendekar biasa dari utara. Guang mengatakan dengan panjang, dan intinya dia akan memberikan hukuman kepada Jin. Jin menjawab santai, kalau memang tujuannya begitu, untuk apa mengobrol lagi? Cepatlah mulai saja. Seluruh murid Gongdong menyerang Jin bersama-sama. Jin menarik pedang dari sarungnya. Seketika seluruh murid Gongdong terhempas oleh tekanan dahsyat. Hanya dengan menarik pedang, Jin memberikan tekanan yang sudah dapat melempar semua. Jin melanjutkan pertarungan dengan mereka. Dia hanya menggunakan sarung pedang saja dan membuat mereka semua terhempas dan juga pingsan. Guang mengetahui bahwa Jin seorang master bela diri. Jin menggunakan skill pemecah jari untuk menghancurkan pedang-pedang musuh dengan hanya sentilan jari. Seluruh pasukan Guang tidak bisa berkutik dan terbantai. Guang langsung maju. Dia mengatakan akan menghabisi Jin dengan serangan terbaiknya dan melancarkan serangan besar bernama 5 elemen penyebaran kehancuran. Namun Jin dengan kecepatan super menghindari itu, dan tiba-tiba dia telah berada di belakang Guang. Semua orang melihat pertarungan tersebut menggeleng-geleng kepala. Kenapa bisa satu orang melawan seluruh pasukan dari Biara Gongdong generasi pertama dengan sangat santai, bahkan jahitan bajunya pun tidak tergores. Para penjaga Brigadir Besi pun melihat pertarungan ini seperti menonton dari atas bukit. Mereka sangat mengerti betapa mengerikannya sebenarnya kekuatan Jin.
lawan Guang dengan sangat santai dan meremehkannya, padahal Guang sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Guang pun merasa diremehkan, dan dia mengatakan kepada Jin untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Jin menjawab, "Semua kemampuanku? Sepertinya aku sudah kurang ajar. Sudah lama aku tidak bertarung dengan orang lain, jadi aku akan menggunakan kekuatanku," kata Jin. Akhir pedang teduh, sukma bintang jatuh. Sebuah skill besar yang dikeluarkan oleh Jin. Angin hitam besar menyelimuti sekitar Jin. Guang yang terduduk di tanah kakinya melemas. Terlihat tingkatan skill yang digunakan oleh Jin terlampau tinggi dan terlampau jauh untuk diatasi. Jin mengayunkan pedangnya, dan sebelum pedang hitamnya sampai ke tenggorokan Guang, tiba-tiba sebuah suara menghentikannya. "Tuan Pendekar, tolong jangan bunuh dia." Orang yang datang tersebut adalah pemilik dari kedai makanan sebelumnya. Dia menceritakan segalanya yang terjadi kepada Guang. Akhirnya Guang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Si pemilik toko yang telah dihancurkan dantiannya di masa lalu, sehingga dia sama sekali tidak bisa menggunakan ilmu bela diri lagi. Dan bahkan para bawahan Guang yang kurang ajar sebelumnya terus mengganggunya tidak henti. Sampai dengan sekarang, terlihat 3 orang pembuat onar di kedai makanan sebelumnya sudah berdiri dengan kepala di bawah. Guang meminta maaf kepada semuanya karena dia tidak bertindak, bahkan belum mengecek dengan jelas bagaimana cerita sebenarnya. Para bawahan Guang pun mulai membela diri. Mereka malah mengatakan kalau dia melakukan itu semata-mata semua untuk si Guang. Jadi ketika si pemilik toko dulu merupakan salah satu kandidat untuk menjadi ketua klan dari Biara Gongdong, dan juga Guang juga menjadi salah satunya. Jadi mereka pun memutuskan untuk menghancurkan salah satunya, sehingga Guang bisa menjadi ketua dengan gampang. Mendengar itu Guang makin marah. Dia mengatakan, "Gongdong semakin membusuk. Aku ingin membunuh sekarang, tapi itu terlalu mudah untuk hidupmu. Aku akan menghancurkan hidupmu dan kau akan berkali-kali lebih menderita dari Tai Piung. Aku akan menghancurkan dantianmu dan akan kubersihkan cecunguk-cecunguk busuk sepertimu. Akan kubersihkan Biara Gongdong dari orang-orang sepertimu." Juga Guang sangat marah. Guang melihat Jin. Dia mengatakan dalam hati kalau dia sebenarnya saat ini sudah mencapai salah satu peringkat tertinggi, tapi dia bahkan bukan lawan yang bisa menggapai Jin untuk saat ini. Guang meminta maaf kepada Jin. Jin pun mengatakan, "Aku adalah Jin Muon. Maaf atas kelancanganku kepadamu." Seketika Guang tersentak. "Jin Muon dari utara? Tunggu. Tidak mungkin. Pasti bukan dia kan?" Perjalanan mereka pun berlanjut. Ketika di perjalanan Jin membelikan pedang untuk Munjung. Di perjalanan pulang ke penginapan, dia melihat beberapa anak muda yang sedang membuli orang tua. Jin ingin bertindak, tapi tiba-tiba datang seorang berbadan besar menghancurkan gerombolan pembuli itu. Melihat itu Jin merasa tidak perlu ikut campur lagi. Sampai di penginapan akhirnya dia mengetahui bahwa orang yang berbadan besar tadi adalah ketua dari Brigadir Besi, Yong Musung. Yong lalu membawa Jin ke tempat tersembunyi markasnya Bulan Hitam, suatu organisasi mata-mata yang sangat misterius. Konon katanya mereka mengetahui semua informasi lebih cepat dibanding semua orang. Yong masuk ke sebuah rumah dengan mengucapkan kata sandi. Setelah itu dia menanyakan tentang kabar di Unnam kepada komplotan bernama Bulan Hitam. Dia ingin mengetahui seluruh informasi apapun sebelum mereka semua ke sana. Unnam adalah nama kota yang Jin akan datangi. Pihak Bulan Hitam memberitahukan beberapa informasi tentang pertikaian sekte tinju iblis dengan pedang biru tua. Ketika Jin dan Yong telah berpamitan, ketua Bulan Hitam langsung meminta untuk mengirimkan mata-mata terbaiknya dengan kelas surgawi untuk mengawasi Jin. Kelas surgawi adalah kelas tertinggi dan terbaik di Bulan Hitam. Perjalanan Jin dan pedagang naga putih dilanjutkan. Di tengah perjalanan mereka melihat 2 orang yang berasal dari keluarga Tang, keluarga yang secara melegenda terbaik dalam hal racun. Mereka sedang diserang. 2 orang dari klan racun itu meminta tolong kepada gerombolan Jin yang sedang melintas. Namun selang beberapa menit setelah semua itu terjadi, gerombolan Jin dan pedagang naga putih pun dikepung oleh musuh. Musuh kali ini bernama Hantu Merah. Mereka cukup terkenal. Mereka salah satu peran pembunuh. Jin melawan jenderal mereka bernama Nam Goin. Dia pun juga kuat.
Tentu jenderal itu terdesak dengan cepat oleh jin. Dia sama sekali tidak mengira kalau jin sangatlah kuat. Nam Goin memasuki hutan dan mendapatkan timing. Dia pun mengeluarkan skill yang bernama inti pembakaran naga api, sebuah teknik tombak yang sangat hebat. Dia mengira teknik itu langsung dapat membunuh jin, tapi kenyataannya tidak. Itu hanya menghempaskan jin ke udara. Jin yang terlempar ke udara dan bajunya sedikit terusak karena teknik tadi mengandung elemen api, sehingga membuat baju jin terbakar. Jin mengeluarkan teknik dari udara dan menghantam si jenderal. Semua orang terpana melihat itu. Salah satunya adalah ketua Brigadir Besi yang belum pernah melihat kekuatan jin sebelumnya. Sampai akhirnya si jenderal telah kalah. Tiba-tiba ada beberapa orang yang datang menyelamatkannya dengan bom racun. Jin kehilangan mereka, beralih ke tetua dari keluarga Tang yang sebelumnya terluka parah. Sekarang tubuhnya semakin membaik. Dia menyibukkan dirinya dengan menghirup racun-racun yang dibawanya saat ini. Dia dikenal dengan master 10.000 racun bernama Tang Gimun. Dengan racun dia bisa membunuh dan juga memulihkan dirinya sendiri. Keluarga Tang sudah dikenal sebagai keluarga yang sangat dermawan. Mereka akan membalas kebaikan seseorang 10 kali lipat lebih banyak. Perjalanan pun dimulai lagi. Sepertinya cucu dari keluarga Tang menyukai jin. Jin terlihat sangat kuat dan keren sih. Tetua Tang memberikan sebuah ramuan yang sangat berharga kepada jin. Itu bisa memulihkan tubuh dengan cepat dan menangkal berbagai jenis racun. Jin berencana untuk memisahkan diri dari gerombolan naga putih. Dan mendengar itu keluarga Tang mengundang jin untuk ikut bersama mereka. Tujuan mereka kali ini adalah sekte tinju iblis atau sekte tinju sempal. Dulu ketika klan surga utara berjaya, ada 4 pilar yang akhirnya berkhianat. Salah satunya bernama Jo Chen Wu, dan kini dia mendirikan klan bernama klan tinju iblis. Ketika cucu dari keluarga Tang klepek-klepek dengan jin, si paman langsung melahirkan kode muka yang menggelikan. Jin mengatakan akan ada beberapa urusan yang harus diurusnya terlebih dahulu, dan dia meminta pamit. Jin kini mencari orang yang bernama Sarjana Tiga Pikiran, atau di saat ini ia dikenal dengan Sarjana Gila, seseorang yang jenius yang akan menjadi ahli strategi jin dan membantunya dalam menaklukkan dunia ke depannya. Setelah Jin dan Munjung berpamitan dengan perusahaan dagang naga putih karena mereka ingin berjalan secara tersembunyi, mereka pun mengunjungi sebuah penginapan. Jin mengatakan kepada Munjung agar dia menunggunya di penginapan tersebut dalam beberapa hari karena ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Oleh Jin, sebenarnya Jin tahu kalau perjalanan yang akan dilakukan kali ini cukup berbahaya. Jadi dia meminta kepada Munjung untuk tidak ikut dulu. Setelah urusannya selesai, kemungkinan memang Jin akan menjemput Munjung kembali. Jin berusaha mencari tahu tentang keberadaan dari si Sarjana Tiga Pikiran. Beberapa orang di sekitar sana menjulukinya sebagai Sarjana Gila, dan Jin pun bertanya kepada segerombolan berandalan mengenai keberadaan dari si Sarjana Gila ini. Tapi ternyata gerombolan yang ditanya oleh Jin itu memiliki dendam kusumat kepada si Sarjana Gila. Mereka merasa muak dengan mendengar nama itu. Jadi mereka pun berniat menghajar Jin. Ya, tentu saja mereka salah orang. Jin menggunakan skill pemecah dan menghantam muka preman tersebut dengan tusukan jari saja, membuat 3 orang pingsan dalam sekejap. Jin pun mulai bertanya kembali dengan salah satu orang yang dibiarkannya selamat. Orang itu menceritakan sebuah kronologi kenapa mereka sangat membenci si Sarjana Gila sebelumnya. Si Sarjana Gila menipu mereka dengan mencuri seluruh uang mereka, tapi dia bahkan tidak melakukan secara diam-diam. Dia melakukannya dengan cara berjudi, sampai akhirnya mereka berempat berencana memotong sebelah tangan si Sarjana Gila. Tapi seketika Sarjana Gila menunjuk ke atas langit. Awalnya dikira si Sarjana Gila itu kumat, tetapi ketika mereka melihat ke atas langit, turun beberapa wanita cantik yang teramat cantik. Mereka bagai dewi. Dengan nafsu yang menggebu-gebu, mereka melakukan hasrat dalam pikiran mereka yang dibuat oleh ilusi yang dibuat oleh Sarjana Gila. Sampai akhirnya mereka sama sekali tidak sadar dengan yang dilakukannya di tempat umum. Mereka melakukan hal ngencrot dan penggenceritan
pada karung-karung emas. Seluruh orang di tempat tersebut melihat perbuatan memalukan yang dilakukan 4 preman tersebut. Tanpa sadar, selain kehilangan uangnya, mereka pun kehilangan reputasi yang membuat mereka tidak bisa lagi menjalankan tempat judi tersebut. Jin terus mencari si sarjana gila sampai berhari-hari lamanya dan melewati berbagai daerah yang pernah dikunjungi oleh si sarjana gila. Awal pada chapter kali ini memperlihatkan Jin yang sudah sampai di satu titik. Jin masuk ke dalam hutan dan tanpa disadari dia masuk ke sebuah ilusi. Jin kaget, bahkan dia tidak menyadarinya. Dia terkena ilusi. Jin bisa menyimpulkan bahwa ini bukanlah ilusi biasa. Dia sadar siapa yang membuat ilusi ini. Akhirnya kutemukan. Jin memusatkan pikirannya dan dapat terlepas dari ilusi tersebut. Sosok sarjana 3 pikiran atau sarjana gila akhirnya terlihat jelas setelah ilusinya dipatahkan. Jin dan sarjana gila duduk sambil ngeteh bersama dan mengobrol. Sarjana gila bertanya mengapa Jin bisa lepas dari ilusinya. Tetapi Jin hanya mengatakan karena firasat. Si sarjana gila sangat kesal karena ada orang yang bisa mematahkan ilusinya itu dengan mudah. Jin mengatakan kalau dia mencari si sarjana gila karena rekomendasi Guang dari Biara Gongdong. Sebelumnya sarjana gila ini ragu kalau Jin mengalahkan si Guang karena Guang itu juga merupakan orang yang bisa memiliki kemampuan yang berada di puncak master. Kemudian Jin bertanya kepadanya kembali tentang orang hilang dari perusahaan dagang naga putih. Sarjana gila mengatakan kepada Jin agar dia mendatangi kota Giok. Di sana kemungkinan dia akan mendapatkan sesuatu. Jin pun mengatakan kepada si sarjana gila untuk ikut dengan Jin. Tapi untuk saat ini sarjana gila belum begitu mengenal Jin, sehingga dia menolak penawaran tersebut. Scene pun berganti ke Jo Chien-woo, salah satu dari mantan 4 pilar besar dari surgawi utara yang pernah berkhianat dulu. Om Jo ini mengatakan kalau dia memiliki ambisi besar menguasai dunia. Oleh sebab itu dia mengkhianati ketua klan surgawi utara di masa lalu. Nah, Jin Kwang Ho selaku ketua sekte surgawi utara hanya mendedikasikan dirinya untuk mencegah invasi malam sunyi saja, padahal dia memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Anaknya ketua tinju sempal melakukan pertemuan dengan ketua brigadir besi. Mereka berbicara tentang orang yang hilang di perusahaan dagang naga putih dan mereka sedang berusaha bertukar informasi. Lalu diperlihatkan kembali sosok Jin yang sedang berjalan di tengah hutan gelap di malam hari. Tiba-tiba Jin mendengar suara kecapi. Dia langsung mengetahui bahwa ini adalah seorang kecapi dari master suara. Jin mengatakan menjadi master suara lebih sulit dibandingkan menjadi master pedang, sehingga hanya sedikit yang bisa mencapainya. Suara kecapi ini ditujukan untuk memanggil Jin dan menerima panggilan tersebut dan langsung menuju ke tempat orang yang memainkan kecapi. Akhirnya diketahui dia adalah dalang dari orang-orang yang hilang selama ini. Dialah orang yang mengendalikan semuanya, katanya. Jin menanyakan beberapa hal tetapi tidak berakhir dengan baik. Jin mencoba menarik pedangnya dari sarung pedangnya. Si pemain kecapi itu juga bersiap dengan alat musiknya dengan menggunakan kecapi itu. Bahkan dia bisa membuat pipi Jin terluka dan menahan serangan pedang hitam Jin dengan hanya mengayunkan tangan. Tubuh Jin tertebas-tebas. Kecepatan suara juga bukan kecepatan yang bisa dengan mudah dihindari, tentunya. Namun setelah memberikan luka kepada Jin dan membuat Jin terlempar ke sungai, dia pun pergi. Katanya ini bukanlah area pertarungan kita. Sayang sekali dia menghilang. Jin bertekad kuat untuk terus memburunya. Setelah itu Jin kembali ke penginapan untuk menjemput Munjung. Sebelumnya Munjung diminta oleh Jin untuk menunggu di sebuah penginapan. Tapi sebenarnya Jin sudah pergi cukup lama, jadi dia ragu keadaan Munjung itu baik-baik saja. Setelah dia masuk ke kamar Munjung, Jin pun kaget. Ternyata dia jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Tubuh dari Munjung ini telah menjadi kekar, kata si Munjung. Karena Jin meninggalkannya cukup lama, dia pun merasa khawatir. Dia khawatir kalau dia akan ditinggalkan atau ditelantarkan, sehingga dia menghapus prasangka buruk itu dengan berolahraga dan berlatih setiap detiknya.
Shin pun berganti ke seseorang yang terlihat seperti ninja. Ya, dia adalah salah satu anggota dari Bulan Hitam, bulan tersembunyi, dengan divisi tertinggi yang disebut dengan divisi surgawi. Dia diperintahkan untuk memata-matai jin. Ninja ini bernama Chung In, dan dia dikenal sebagai Master 10 penyamaran. Dia dengan mudah dapat menyamar menjadi orang lain. Bukan hanya dapat mengubah muka, dia juga bisa mengubah tubuhnya dari gendut, kurus, ataupun menjadi keren. Dan jin melanjutkan perjalanan mereka, dan akhirnya Munjuk diberikan pelatihan langsung oleh jin. Mereka tampak melakukan latihan duel dengan menggunakan sebuah sumpit, dengan Munjung menggunakan sebuah pedang besar. Jin hanya dengan menggunakan sumpit tetapi sudah mengeluarkan aura tekanan yang luar biasa. Setelah itu Munjung diberikan pelajaran keras dan terbanting-banting dengan menggunakan sumpit. Setelah selesai berlatih, mereka pun tidur sejenak dan melanjutkan perjalanan kembali. Di perjalanan, Jin bertemu dengan tetua sekte 10.000 racun dan juga keponakannya lagi. Mereka kebetulan juga sedang menuju ke kota Gyo, jadi mereka meminta Jin untuk ikut bersama mereka. Tapi perjalanan kali ini mereka dilindungi oleh sekte tinju sempal atau sekte tinju iblis. Salah satu jenderal tinju sempal bernama Im So-guang juga ikut. Jin yang sangat mengenalnya di masa lalu. Jin sering bermain dengannya saat kecil. Jin bertanya dalam hati apakah dia tidak mengenaliku lagi. Tapi ternyata Im So-guang mengenali Jin. Namun dia ragu karena Jin Muon yang dikenal olehnya sama sekali tidak diajarkan ilmu bela diri oleh ayahnya. Dia hanya terus-menerus disuruh untuk membaca sepanjang waktu. Tapi orang yang di depannya kali ini adalah master bela diri. Im So-guang terpaksa ikut mengkhianati Surgawi Utara karena tidak ada pilihan lain. Dia sangat menyesal, tapi kalau dia ragu untuk saat itu, dia pasti akan langsung dibunuh. Jadi dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Im So-guang terus menepis pikirannya. Dia terus mengatakan itu tidak mungkin, tidak mungkin dia, tidak mungkin dia, tidak mungkin. Di perjalanan mereka menuju ke kota Giok, mereka melihat sebuah pembantaian yang keji sampai korbannya tidak berbentuk lagi. Mereka menduga itu diakibatkan oleh racun. Setelah sampai di kota Giok, Jin dan Munjung mencari penginapan lain. Sampai di penginapan, mereka langsung disajikan makanan yang nikmat. Tapi selang beberapa waktu, ternyata makanan tersebut dimasukkan obat tidur. Ditidurkan oleh salah satu bulan hitam divisi surgawi yang ditugaskan untuk mencari informasi jin. Namun si ninja ini kehilangan kesadaran seketika karena aura dari pedang hitam jin. Dia terhipnotis oleh pedang jin. Dia membeku beberapa saat. Kemudian Jin terbangun. Dia kaget, kok bisa dia tidak menyadari bahwa pelayan tersebut melakukan penyamaran. Belum lagi Jin tidak sadar kalau makanannya dimasukkan obat tidur. Seharusnya hal seperti ini bisa diatasi oleh Jin, kecuali orang yang melakukannya adalah benar-benar ahli. Melihat si ninja bernama Chung In sedang membeku memegangi pedang Jin, Jin pun menanyakan siapa dia. Dia cuma menjawab semua pertanyaan Jin. Dia benar-benar terhipnotis. Ini membuat Jin kaget karena pedang tersebut bahkan bisa menghipnotis orang yang memegangnya. Setelah itu datanglah anjing dan burung milik Chung In yang berusaha menyadarkannya. Ketika sadar telah terbongkar seluruh identitasnya, dia sangat marah. Dia berniat membunuh Jin lalu kemudian membunuh dirinya sendiri karena dia merasa itu adalah aib bagi bulan hitam. Tapi sayang, dia tidak akan bisa mengalahkan Jin. Jin mengatakan kalau bulan hitam mengetahui dia membongkarkan rahasia, maka dia pasti akan malu. Jadi Jin pun menawarkan sesuatu. Maukah kau beraliansi denganku? Kau bebas mengorek informasi tentangku. Aku hanya ingin mengetahui di mana orang-orang yang hilang dari perusahaan dagang naga putih, kata Jin. Pedang tersebut bernama bunga salju. Jadi bahan pembuatan pedang tersebut ditemukan oleh Paman Huang, yang katanya bahan dan material pedang tersebut merupakan batu yang jatuh dari langit. Setelah itu batu tersebut dipuja dan disembah oleh suatu suku pedalaman. Lalu suku tersebut diketahui musnah dibantai oleh suatu kelompok.
Jadi ada energi ki terkutuk yang kuat membalut pedang itu karena terbuat dari batu terkutuk. Jin muncul dan Chung In berjalan bertiga. Tiba-tiba Jin menemukan sebuah pedang yang asing. Katanya itu bukan pedang yang berasal dari daerah sini. Mengetahui karena dia juga blacksmith. Jadi ada kemungkinan pedang-pedang asing ini adalah pedang pengawal perusahaan dagang naga putih yang hilang. Kemungkinan pedang mereka diperjualbelikan di pasar. Dan benar, ternyata dalang dari hilangnya pengawal tersebut yang mana mereka salah satunya dari kelompok hantu merah sedang menjual senjata-senjata milik para pengawal yang hilang. Tapi kegiatan mereka tercium oleh sekte tinju sempal bagian penyidik bernama Oracle. Kota Unam merupakan kota dari markas pusat tinju sempal. Jadi ketua tinju sempal berniat membereskan sampai tuntas penyusup yang membuat onar di wilayahnya. Karena mereka sering menyamar, alhasil mereka memutuskan untuk membantai seluruh orang, baik itu lansia, anak-anak, warga sipil, ataupun wanita. Katanya mereka harus membersihkan sebelum pusat surgawi datang, bahkan jika perlu dengan membantai seluruh warganya. Jin sampai di tempat semua orang yang telah dibantai. Yang mereka lihat saat ini adalah kekejian melebihi apapun. Di sana terlihat warga sipil yang terbantai, tapi tidak sedikit juga para hantu merah yang tergeletak di sana. Munjung yang pertama kali melihat pemandangan mengerikan seperti ini hampir kehilangan kesadaran. Ini benar-benar suatu yang mengerikan untuk disaksikan. Pertama kali, Jenderal Imsu yang tidak mengetahui apapun mendapatkan laporan dari bawahannya dan dia pergi mengecek sendiri keadaannya. Sampai di lokasi dia sangat marah dan dia menangkap salah satu pelaku pembantaian itu. Ternyata orang itu adalah salah satu orang yang dikenalnya. Orang itu mengatakan kalau ini semua adalah perintah dari Yang Mulia, sekte tinju sempal. Karena dianggap musuh menyamar sebagai warga sipil, maka Om Jo selaku ketua tinju sempal memerintahkan untuk membantai seluruh tanpa pandang bulu. Jin pun bertemu dengan beberapa orang Oracle yang sedang melakukan aksinya. Chung In mengatakan kepada Jin kalau mereka adalah Oracle yang berasal dari sekte tinju sempal. Mengetahui itu, Jin langsung beranggapan tinju sempal lah yang membantai seluruh warga sipil. Jin sangat marah, kemarahannya mencapai puncak. Jin menarik pedangnya dan menebas mereka semua sampai tubuh mereka hancur lebur. 3 orang dengan sekali tebas menjadi serpihan debu. Sebuah teknik membunuh legendaris dari surga utara dikeluarkan. Mata Jin penuh dengan amarah. Beberapa orang yang datang kepadanya, tapi dia menghancurkan mereka tanpa ragu sedikit pun. Munjung yang melihat pemandangan ini sedikit takut kepada Jin, karena dia tidak pernah melihat Jin membunuh orang lain. Biasanya dia hanya membuat orang-orang itu pingsan. Dia berpikir sebenarnya ada masalah apa Jin dengan sekte tinju sempal. Jenderal Imso pun bertemu dengan beberapa orang dari Oracle yang sedang melakukan hal keji. Tapi ternyata orang-orang Oracle juga diperintahkan oleh Om Jo untuk membunuh Jenderal Imso. Karena Jenderal Imso dianggap tidak sejalan lagi dengannya, dan dia kedepannya bisa menjadi ancaman. Dan akhirnya sampai di suatu tempat, Jin melihat para orang yang telah dihabisi. Namun yang membuatnya terkejut adalah orang yang berada di dekat mereka, yaitu Jenderal Imso. Dengan berlumuran darah dan kedua tangannya yang telah hilang. Ketika Jin menghampiri Jenderal Imso, seketika Imso langsung melihat Jin dan menanyakan kepada Jin, "Mungkinkah kau Jin?" Jin menjawab, "Benar. Saat kecil kaulah yang mengajariku dasar bela diri." Mendengarkan itu Jenderal Imso tak kuasa lagi menahan tangisnya. "Syukurlah, syukurlah, syukurlah, dan syukurlah. Kau masih hidup. Aku sangat lega. Saat aku mendengarnya kau dibunuh, rasa bersalahku tidak terbendung lagi. Setiap waktu, setiap detik, aku tidak bisa membayangkan seberapa berat seorang bocah yang tidak bersalah hidup seorang diri, mengatasi semuanya seorang diri, lalu akhirnya dibunuh. Maafkan aku tidak menolongmu lebih cepat. Aku pengecut, aku tidak berani, aku benar-benar pendosa. Tolong maafkan aku Im So Guang. Benar-benar meminta maaf kepadamu."
dan mendiang ayahmu. Dengan sepenuh hati kau harus menghentikan Om Jo dari tragedi mengerikan ini. Seketika itu pun Jenderal Im So wafat karena pendarahan yang sangat banyak di kedua tangannya yang telah putus. Kemarahan Jin yang sebelumnya memuncak sekarang ditambah memuncak lagi. Dia sangat marah. Di sisi lain, Oracle ini telah menemukan markas dari hantu merah. Mereka pun memasuki markas tersebut. Dan yang pertama mereka lihat adalah pengawal yang hilang dikurung. Mereka kini seperti hewan buas. Mereka diberi suatu obat hingga kehilangan kesadaran dan menjadi gila. Bos mereka adalah pria master suara yang sebelumnya bentrok dengan Jin. Pria yang menggunakan kecapi sebagai senjata. Tiba-tiba para pengawal yang telah gila dan telah diberi obat itu lepas dari kurungan mereka. Di tengah pertempuran antara para oracle dan para pedagang yang telah menjadi gila, Jin pun datang. Jin mengatakan kepada mereka, "Semua jangan ada yang bergerak. Kemungkinan Paman Huang ada di sini." Oracle yang melihat kedatangan Jin mengatakan, "Siapa kau? Berani sekali memerintah kami." Jin pun turun dan menebas mereka semua sampai tubuh mereka hancur lebur. "Kubunuh kalian semua." Satu kata dari Jin yang membuat bulu kuduk merinding. Tiba-tiba Nam Gunwi datang, kapten hantu merah yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh Jin. Dia menyerang Jin dan terjadilah sebuah pertempuran. Kata Jin, dia menjadi lebih kuat dari terakhir kali bertemu. Ketua Oracle melihat Jin dan mengatakan, "Sepertinya aku pernah melihatnya. Dia orang yang tidak bisa aku atasi, hanya yang mulia yang bisa." Tiba-tiba si pemain kecapi itu sudah berada di belakang ketua Oracle itu. Ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan kau lolos. Kami adalah malam sunyi dan aku akan membangunkan kembali malam sunyi yang tertidur." Nama orang itu adalah Geum dan Yeop. Kita sebut saja Yeop. Yeop mengeluarkan teknik tebasan suaranya. Orang di sekitarnya terkena serangan tersebut. Darah mengucur dari seluruh lubang mereka seperti mata, hidung, dan telinga. Tapi Kapten Nam si tombak tidak terpengaruh. Artinya si Yeop bisa mengatur serangan suaranya, bisa ditunjukkan kepada siapapun yang diinginkannya. Jin mengatakan itu benar-benar luar biasa. Dia telah menjadi seorang master. Mereka berdua menyerang Jin secara bersamaan. Jin pun memilih lawan terlemah dulu untuk dihabisi. Jin mengeluarkan skill bernama Shadow Blade of the End, Fifth Ceremony, Dance of Blood. Serangan itu langsung mencabik-cabik tubuh Nam Gunwi, dan seketika Jin langsung mengarahkan pedangnya ke si Yeop. Tapi ketika perhatian Yeop teralihkan oleh ketua Oracle yang sebelumnya telah dihabisi, ternyata belum tewas. Dia memegang pakaian Yeop sehingga gerakannya terhambat. Di saat itu sebuah tebasan mengarah langsung kepadanya, dan sikap Nam Gunwi pun langsung bergerak melindungi sang raja. Sebagai perisai daging, ternyata Nam Gunwi dan Yeop merupakan sahabat dari kecil. Nam Gun selalu melindungi Yeop dari kecil hingga dengan sekarang. Oleh sebab itu dia rela mati untuk si Yeop. Yeop pun kini murka. Dia mengarahkan salah satu teknik tertingginya, menggunakan kecapinya sampai hancur. Jin terkena serangan tersebut, tapi sebagian besar serangannya dapat dihindari oleh Jin. Yeop mengatakan, "Master Jin, mungkinkah teknik yang kau gunakan adalah Shadow Blade of the End? Melihat mukamu, sepertinya tebakanku benar. Kau tahu masterku berkata saat aku melihat serangan Shadow Blade of the End, rasanya kegelapan aneh menyelimutimu. Perlahan rasanya seperti batinmu tercabik-cabik, sementara tubuhmu kaku dan sulit untuk bergerak. Itulah yang kurasakan dan kulihat barusan. Kau pasti Jin Muon, anak sang legenda Tembok Utara, yang katanya mati 10 tahun yang lalu, bukan?" Jin langsung menjawab, "Benar. Dan kau orang yang menandingi kekuatan 4 penguasa malam sunyi, nama yang ditakuti banyak master bela diri. Kau anak dari Thousand Son of Death." "Ya, orang yang memungutku dan melatihku bergelar Thousand Son of Death. Tapi sekarang itu adalah gelarku." Yeop mengeluarkan kartu asnya, senjata utamanya yaitu seruling, mengatakan, "Aku dengar kau dibunuh 10 tahun yang lalu.
Aku seperti putus asa karena kalau bukan surgawi utara, siapa lagi yang akan mengingat kami dari malam sunyi? Di awal cerita kali ini, Jin Muon melanjutkan pertarungan dengan Yeop. Jin yang menerjang Yeop bertanya apakah 4 penguasa malam sunyi ini masih hidup. Dia ingin memastikan kalau teman masa kecilnya yaitu Han Seol masih hidup, tetapi Yeop tidak menjawab. Lalu Yeop mengeluarkan skill besarnya bernama Destructive Sound of the Falling End. Dikira itu berhasil membunuh Jin, tapi Jin selamat dan melompat di atasnya. Jin bertanya untuk terakhir kalinya, "Di mana kau menyembunyikan tahanan yang lain?" Jin dan Yeop kembali melakukan beradu serangan teknik besar mereka. Sebagian tubuh Yeop terluka parah ketika Yeop ingin mendarat sambil tidak berhenti mengoceh. Jin tidak memberikan ruang untuk menghindar dan menebasnya berkali-kali sambil berkata, bacot. Kini Yeop yang sangat sekarat untuk berdiri saja saat ini sangat terasa sulit. Ketika dia ingin meniup serulingnya lagi, Jin menebas serulingnya hingga menjadi debu. Jin mengeluarkan salah satu teknik tingkat tingginya dan melakukan tebasan seperti Asyura. Kemudian menyarungkan pedangnya kembali. Seluruh kulit Yeop terkelupas, hanya tinggal daging yang melapisi tulang-tulangnya. Tapi si Yeop masih ngebacot aja. Jin menendang kakinya sampai terbalik dan akhirnya Yeop mati karena kehabisan darah. Jin memakan pil yang diberikan oleh tetua 10.000 racun sebelumnya karena dia sudah kehilangan sangat banyak ki. Tapi tiba-tiba dia merasakan kehadiran seseorang. Kehadiran itu sangat kuat hingga membuat tubuh Jin membeku. Seorang dan tombak datang, jubah panjang seperti kelelawar, tombak dengan ukiran hantu, sinar mata yang pucat. Dia adalah salah satu dari 4 raja iblis, salah satu dari penguasa malam sunyi, Spear of Black Wings. Jin pun bergumam mustahil untuk melawannya sekarang. Dia adalah salah satu tokoh legendaris. Apa yang harus aku lakukan? Spear of Black Wings itu mengambil jasad Yeop dan menanyakan kepada Jin, "Jadi kau masih hidup, Jin Muon?" "Kau mengenalku," katanya. "Bagaimana tidak? Musuh abadi malam sunyi, anak dari sang tembok surga utara." Spear of Black Wings menusuk Jin, tetapi kebetulan sebuah benda yang diberikan oleh cucu ketua racun menahan serangan dari Spear of Black Wings. Kalau tidak, tubuh Jin sudah pasti berlubang. Chung In yang melihat pertarungan mereka akhirnya mengetahui siapa Jin sebenarnya. Kemunculan kembali surgawi utara dan malam sunyi. Oh Tuhan, apakah ini bencana? Dengan sebelah tangan memegang tombak, si kakek tua itu bisa membuat Jin terhempas. Tapi di saat-saat terakhir, di saat yang sangat genting, Jin mengeluarkan salah satu skill terbaiknya. Kalau tidak, bisa dipastikan dia akan mati. Sebuah bentrokan skill terjadi. Jin hampir pingsan oleh serangan tersebut. Tapi sepertinya si Raja Iblis juga terluka parah dan akhirnya mundur. Sekarang dia mengatakan, "Kau harus melihat semua kebangkitan dari malam sunyi." Dan dia pun meninggalkan Jin. Di perjalanan pulang, Spear of Black Wings memegangi perut yang berlubang, darah yang banyak keluar dari tubuhnya. Dan dia berkata, "Lumayan juga kau, pedang utara." Jin sudah pulih dari pertarungan terakhirnya melawan Master Suara dan juga melawan salah satu dari Raja Iblis Malam Sunyi. Setelah mereka bertiga kembali ke penginapan, tiba-tiba mereka bertemu dengan para brigadir besi. Sepertinya bukan sebuah kebetulan, tapi mereka brigadir besi sendiri yang membuat itu seolah kebetulan. Padahal semua tahu bahwa dia memang ingin meminta bantuan Jin. Shin pun berpindah ke Om Jo selaku ketua dari sekte tinju sempol yang sedang berbicara dengan salah satu utusan dari aliansi pusat surgawi. Ada lebih dari 300 orang yang meninggal di kota Giok, dan sekte tinju sempol dianggap merupakan dalang dari musibah tersebut. Kekerasan seperti ini dianggap dapat menghambat bisnis para pusat surgawi dan bisa merusak kepercayaan masyarakat. Namun semua orang tahu yang membereskan masalah ini
dan mengungkapkan malam sunyi adalah satu orang pendekar pedang dari utara. Nama pedang utara telah menjadi terkenal. Jin memegang julukan itu tiba-tiba menjadi terkenal, namun belum ada yang mengetahui bahwa dia adalah salah satu pewaris dari surgawi utara yang melegenda. Ya, awalnya sih setelah melakukan pembantaian, para tinju sempal ingin menuduh mereka yang merusuh di kota Giok sebagai dalangnya, yang akhirnya diketahui kemarin bahwa mereka adalah malam sunyi. Tapi karena kehadiran jin, maka seluruh rencana dari tinju sempal rusak dan nama mereka pun tercoreng. Dia juga harus mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada pusat surgawi. Malahan pada proses ini, aliansi pusat surgawi meminta anak Om Jo untuk datang ke pusat surgawi. Ya, sebenarnya itu dilakukan agar anaknya menjadi sandra dan untuk jaga-jaga kalau Om Jo tidak memberikan masalah yang lebih besar kepada mereka. Om Jo sangat marah. Akar dari permasalahan ini adalah si pedang utara itu. Dia berjanji akan menemui langsung pedang utara dan memberikan pelajaran yang setimpal. Ya, dia sendiri tidak tahu siapa sebenarnya pedang utara. Hari berikutnya, Jin mencoba untuk mencari tempat lain dari petunjuk yang dikumpulkan, tempat di mana Paman Huang berada, sisa dari orang yang dibuat gila oleh malam sunyi. Brigadir Besi dan perusahaan dagang naga putih terus mengikuti Jin. Ya, sebenarnya karena kesepakatan mereka dengan sekte tinju sempal gagal. Oleh sebab itu mereka tidak tahu harus mencari informasi kemana lagi untuk menemukan orang-orang yang hilang dari perusahaan dagang naga putih. Sehingga satu-satunya informasi adalah Jin. Dia terlibat langsung dengan malam sunyi dan pastinya dia memiliki sebuah petunjuk. Ketua Brigadir Besi melihat ada seorang wanita cantik yang imut terus mengikuti Jin. Dia pun mengatakan, kenapa wanita secantik dirinya mengikuti orang seberbahaya seperti Jin? Wanita tersebut menurunkan celana dan memperlihatkannya kepada si Ketua Brigadir Besi. Hal konyol pun terjadi di sana. Ketua Brigadir Besi kaget bukan main, karena ada sesuatu yang sangat besar di bawah sana, dan bahkan dia mengatakan itu lebih besar daripada miliknya. Ya, wanita itu adalah Chung In yang sedang mengubah tubuh dan juga penampilannya. Selanjutnya kita sedikit bercerita tentang apa yang terjadi dengan Xiao Musang, pengawal pertama yang diangkat oleh Jin atau pedang pertama Jin. Jadi si Musang saat ini sudah menjadi ketua intelijen rahasia elit dari pusat surgawi. Semua itu didapatkan dengan darah dan keringat selama 7 tahun berlalu ketika pertama kali dia melihat kekuatan Jin di sekte surgawi utara. Dan dia adalah satu-satunya saksi hidup dalam tragedi tersebut. Dia pun diinterogasi siang dan malam selama beberapa bulan. Bukan interogasi biasa, tapi sebuah penyiksaan berbulan-bulan lamanya. Tapi dia terus menjawab pertanyaan yang sama, yaitu dia tidak melihat Jin keluar dari rumah yang terbakar, dan dia yakin penerus surgawi utara itu sudah mati. Akhirnya dia pun dipercayai setelah disiksa selama berbulan-bulan lamanya. Tapi dia tidak dilepas begitu saja. Dia mulai menjadi prajurit terendah di cabang Xingning. Dia bekerja sebagai babu dan diawasi selama 3 tahun. Sampai akhirnya dia terlepas dari seluruh kecurigaan. Malahan latihan kerasnya dan keuletannya dan juga kemampuannya membuatnya menjadi tangan kanan petinggi bernama Man Cheok. Suatu hari ketika dia melayani Man Cheok, datang pusat surgawi untuk meminta bantuan intelijen khusus. Melihat kesempatan itu, Musang mengajukan diri sebagai intelijen khusus. Awalnya itu ditolak oleh Man Cheok, namun akhirnya dia pun bisa pergi. Setelah menjadi intelijen rendah, saat itu berkat kemampuan dan kerja kerasnya dan juga keringatnya yang dikucurkan setiap hari, dia menjadi seorang ketua di intelijen rahasia pusat surgawi. Intelijen rahasia sendiri merupakan organisasi sumber seluruh informasi yang didapat oleh pusat surgawi. Jadi di dalam sana dia terus menyebarkan berita bahwa pewaris surgawi utara telah mati.
Dia telah mati, tidak mungkin bisa hidup kembali. Dia menunggu saat untuk kembali kepada jin, tapi dia harus membuat semuanya menjadi lancar. Dia harus mendapatkan seluruh informasi yang akan berguna untuk jin nantinya. Tuannya hanya satu, yaitu Jin Muwon. Itulah sedikit kisah dari Paman Xiao Musang saat time skip. Kita kembali ke jin. Mereka akhirnya sampai ke pegunungan menyedihkan, Gua Keputusasaan. Sebelum mereka semua memasuki Gua Keputusasaan, Ketua Brigadir Besi mengatakan kepada perusahaan dagang naga putih agar mereka tidak perlu masuk ke sana. Aura di sana ternyata jauh lebih pekat dari yang diperkirakan. Jadi mereka disuruh putar balik saja dan menunggu di penginapan untuk kebahagiaan mereka sendiri. Setelah itu mereka yang tinggal termasuk kelompok jin memasuki gua tersebut. Makin jauh mereka masuk ke dalam, auranya semakin besar. Mereka berhenti di sebuah jalan buntu. Kata salah satu anggota Brigadir Besi kalau ini sepertinya diselimuti oleh ilusi yang kuat. Si ketua bertanya, apa kau bisa mematahkannya? Kau kan pandai dalam seni ilusi. Setelah itu dia meminta beberapa orang untuk merangkai rangkaian batu di dekat sana untuk mematahkan ilusi itu. Ia pun mulai berteriak-teriak membutuhkan waktu yang cukup lama. Kata Jin, mungkin ilusi seperti ini bagi si sarjana gila bukan apa-apa. Sangat mudah sepertinya. Aku ke depannya nanti akan membutuhkan bantuannya, karena jin sendiri tidak mengerti soal seni ilusi. Akhirnya, ilusi tersebut dapat dipatahkan, dan sebuah gua besar muncul di depan mereka. Mereka pun memasuki gua itu dan mendapati sangat banyak para penjaga yang hampir dibuat gila oleh malam sunyi. Dan akhirnya setelah pencarian yang panjang, jin pun akhirnya bertemu dengan Paman Huang. Paman Huang adalah satu-satunya orang yang masih sadar dari mereka semua, karena sebelum itu dia melakukan totokan ke seluruh tubuhnya agar racun tidak menyebar lebih jauh. Jin pun memberikannya ramuan racun yang sebelumnya diberikan oleh keluarga Tang. Katanya itu merupakan obat dari master 10.000 racun. Setelah memakan itu, Paman Huang pun makin membaik. Lalu Brigadir Besi pun menemukan kakak ketiga dari perusahaan dagang naga putih. Misi mereka akhirnya hampir selesai. Di jalan pulang mereka dihadang oleh bagian administrasi dari pusat surgawi. Mereka mengatakan, kerja bagus. Semuanya sekarang kalian bisa menyerahkan sisanya kepada kami, pusat surgawi. Kami akan mengurus mereka bersama para penguasa surgawi. Juga ada master 10.000 racun dari keluarga Tang. Ya, aliansi pusat surgawi sudah kehilangan kesempatan karena jin mengambil bagian mereka. Maksudnya jin yang membereskan penyerangan malam sunyi sendirian, dan dia juga menyelamatkan para pengawal. Jadi rencana pusat surgawi berantakan karena awalnya mereka ingin mengambil hati masyarakat dengan membereskan seluruh kekacauan, tapi setidaknya mengobati para pengawal yang masih tersisa untuk menarik perhatian masyarakat. Mereka pun sangat marah sebenarnya dengan jin yang sudah merusak rencana mereka. Sin pun berganti ke salah satu Raja Iblis Malam Sunyi yang membawa mayat Dan Yeop yang telah dibunuh oleh jin. Mayat itu diserahkan kepada sesepuh Malam Sunyi sekaligus guru dari Dan Yeop bernama Yun Cheon Hak atau mantan Thousand Son of Death. Kakek itu bertanya siapa yang membunuh Dan Yeop. Si iblis tombak pun menjawab, Jin Muwon, pewaris dari sekte surgawi utara. Dia pun tertawa dan mengatakan, dia pastinya surgawi utara. Panggil 4 raja iblis malam sunyi, dan aku meminta untuk diadakan pertemuan sesegera mungkin, kata si kakek itu. Sin berganti ke salah satu pemilik gelar malam putih atau disebut juga dengan Nona Penyihir Malam Putih. Dia sedang melakukan pembantaian. Ya, katanya dia melakukan pembantaian dengan kelompok pembunuh bayaran yang berniat menyerangnya. Setelah itu dia pun bertemu dengan master sejati malam sunyi dan juga gurunya atau salah satu dari 4 raja iblis dan pemilik sebenarnya dari penyihir malam putih.
kata Master, sepertinya sebentar lagi julukan pemilik malam putih akan cocok denganmu, Hanseol. Di awal chapter kali ini, Hanseol yang bertemu dengan masternya diberikan waktu luang untuk pribadinya. Katanya, nikmati waktumu karena setelah ini tidak akan ada lagi waktu untuk pribadi. Hanseol mengatakan, apa yang harus kulakukan sejak aku berlatih Silver Light of Ice Crystal. Aku tidak bisa mengingat apapun tentang masa kecilku. Bahkan beberapa tahun kebelakangnya terus dia pun mengatakan, baiklah, aku akan menuju ke dataran utama dan melihat untuk terakhir kalinya di sana. Aku akan segera menghancurkannya nanti. By the way, daratan utama adalah tempat Jin berada. Shin berganti ke aliansi pusat surgawi dan penerus 9 langit agung dari pusat surgawi, yang kalau teman-teman nonton dari part 1 mereka adalah orang-orang dari surgawi utara. Dan akhirnya mereka hampir terbantai di sana. Ya, akhirnya salah satu dari penerus yang sombong bernama Master Sim pulih dari trauma itu. Dan seorang bernama Hye-rung adalah anak dari keluarga gerbang barat, juga pemilik kepintaran yang hampir menyamai sarjana gila. Ya, sebenarnya mereka memiliki kemampuan yang bisa dibilang setara lah. Tapi dia menggunakan taktik turun-temurun untuk mengalahkan adu strategi dengan sarjana gila dulu, sehingga sarjana yang gila mendapatkan kekalahan pertamanya, sekaligus tekanan mental yang kuat dan membuatnya hampir gila. Oleh sebab itu dia dikenal dengan sebutan sarjana gila. Lanjut, Hye-rung pun mengatakan kepada Master Sim kalau mereka harus merekrut si sarjana gila itu ke aliansi mereka, karena akan menjadi malapetaka kalau orang lain mendapatkan bantuannya. Lalu mereka juga berbincang soal pedang utara yang menghancurkan penyerangan malam sunyi seorang diri. Seketika mereka mengatakan nama orang tersebut adalah Jin, dan dia dari utara. Sedekat ini, Jin Muwon, apa itu mungkin? Mereka pun berniat mencari tahu sendiri kebenaran tersebut, karena kabar yang beredar kalau Jin Muwon sudah mati. Jin berjalan-jalan dengan Paman Huang sambil berbincang. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang yang terlihat gila di tengah danau. Aha, kata Jin. Orang tersebut adalah si sarjana gila. Jin Muwon menghampiri si sarjana 3 pikiran atau sarjana gila itu. Mereka berbincang sambil minum sake. Kata Jin, kau ke tengah danau ini bukan cuma untuk mendayung, bukan? Kau menciptakan ilusi untuk mengumpulkan seluruh ikan di bawah perahumu. Sungguh perbuatan yang iseng, yang sangat mengagumkan. Sarjana gila sudah mendengar semua tentang pedang utara dan julukannya. Tapi tiba-tiba dia mengatakan, kau Jin Muwon bukan? Ketua sekte surgawi utara generasi kelima. Seketika mata Jin melebar dan dia meminum sake beberapa gelas, pertanda dia belum mempersiapkan diri bahwa si sarjana gila ini mengetahui secepat ini. Sarjana gila pun bertanya kepada Jin Muwon, apakah kau mau membalaskan dendam atau ingin menguasai langit? Jin pun menjawab, aku tidak tahu apa, aku tidak akan mengkhianati kata hatiku. Kalau kata hatiku mengatakan pembalasan dendam, maka akan kulakukan. Kalau dia mengatakan aku harus menguasai langit, maka akan kulakukan pula. Juga mendengarkan itu, si sarjana gila tertawa. Aku mulai menyukaimu. Dia sering memperhatikan langit. Sarjana gila mendapati kalau ada perubahan yang besar dari langit. Menurut pengamatannya, ketika Jin muncul seolah seperti akan muncul seorang pahlawan hebat, atau muncul si penghancur yang dapat menghancurkan langit. Sarjana gila kini mengikat rambutnya, dan dia mengatakan, aku sarjana 3 pikiran, Han Jinwol, akan menjadi prajurit Jin Muwon, ketua sekte surga utara generasi kelima. Sarjana 3 pikiran mengatakan, aku perlu mempersiapkan beberapa hal sebelum pergi, dan aku akan menyusulmu di hari keberangkatanmu. Setelah itu Jin kembali ke penginapan dan berkumpul dengan yang lainnya. Beberapa hari pun terlewati. Akhirnya hari keberangkatan pulang mereka tiba. Seketika itu sarjana 3 pikiran datang. Dia tahu saja kapan Jin akan berangkat. Ternyata sarjana gila sangat cocok dengan
ketua sekte 10.000 racun. Mungkin karena sama-sama gila ya. Mereka mengobrol seharian penuh, serius dan santai, obrolan antara orang jenius. Jin mengatakan perlu pergi sebentar dengan Paman Huang, nanti dia akan menyusul. Kalian duluanlah. Jin dan Paman Huang berniat pergi ke perkampungan yang pernah terbantai dulu, dan asal muasal batu terkutuk yang pernah diambil oleh Paman Huang untuk dulu membuat pedang hitam Jin. Sesampai di sana pedang Jin bergetar dengan hebat. Di sisi lain, Ketua Brigadir Besi mengatakan dalam hati, aku punya firasat buruk di dalam perjalanan kali ini, dan orang terkuat sedang pergi. Semoga tidak terjadi sesuatu di perjalanan. Beberapa waktu setelah mereka berangkat, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok orang. Dan lagi yang lebih mengagetkan, di antara mereka yang memimpin adalah Om Jo, ketua sekte tinju sempal. Dia datang untuk membalaskan dendam dari perbuatan Jin yang telah merusak rencana brilian mereka, dan karena itu sekte mereka kini pun ditutup. Jin dan Paman Huang sampai di reruntuhan tempat Paman Huang menemukan batu untuk membuat pedang hitam. Paman Huang kemudian bercerita kalau informasi yang tersebar adalah sekte tinju sempal membantai penduduk dan suku di sini dengan alasan tertentu, dan batu yang diambil oleh Paman Huang adalah katanya batu yang jatuh dari langit dan disembah oleh para penduduk di sana. Paman Huang pun membawa Jin ke tempat di mana dia menemukan batu itu. Pedang Jin makin kuat bergetar. Jin mengatakan tangisannya makin kuat dan pedangnya menunjukkan kalau Jin harus menyingkirkan batu-batu di depannya untuk membuka jalan ke dalam gua. Jin pun sampai ke dalam, dan yang dilihatnya membuatnya terkejut. Jin melihat wanita dengan nadi yang teriris dan leher yang tergorok. Lalu mereka telah menjadi mumi. Tubuh mereka tidak hancur karena terkurung di ruang tertutup dalam waktu yang lama. Melihat pemandangan tersebut, Jin mengatakan ini adalah sebuah ritual terlarang bernama Demonic Art of Blood of Ten Women, di mana dengan teknik itu seorang bisa meningkatkan energi internal berkali-kali lipat menggunakan darah wanita sebagai tumbalnya. Di sisi lain, si tinju besi dan para pedagang naga putih yang berniat pulang, Om Jo langsung bertanya kepada Ketua Brigadir Besi, apakah kau adalah Pedang Utara? Si ketua pun menjawab dan memperkenalkan dirinya. Dia mengatakannya, sebelumnya Pedang Utara memang bersama mereka, tapi dia sedang pergi entah kemana dan nanti akan menyusul katanya. Kami sedang melaksanakan misi mengantarkan perusahaan dagang naga putih dan keluarga Tang. Apa kami boleh melanjutkan perjalanan? Tapi Om Jo berkata, tidak, terlalu buruk. Aku akan melampiaskan emosi ini, jadi kau bersiaplah mati. Kemudian Om Jo memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk membantai mereka semua. Melihat tidak ada celah untuk melakukan negosiasi, Brigadir Besi bersiap untuk berperang. Si ketua pun mengatakan, benarkah kau Jo Chen Wu, salah satu dari mantan 4 pilar surgawi utara? Wah, berani sekali kau memanggilku begitu. Sepertinya dunia sudah lupa seperti apa menjadi 4 pilar surgawi utara. Si ketua pun langsung meloncat dan berusaha untuk mengambil langkah awal untuk menebas Om Jo. Scene pun berpindah ke cerita tentang pedang Jin. Diperlihatkan tentang sebuah kampung dan pedesaan di sebuah pegunungan bernama Pegunungan Terkutuk. Penduduk di desa itu tidak berinteraksi dengan orang luar dan mereka memuja alam. Suatu ketika Saman terhormat di suku itu menemukan batu bintang dan mulai menyembahnya sebagai batu keramat. Tiba-tiba suku tersebut dibantai oleh suatu kelompok yang sepertinya tinju sempal. Mereka membunuh pria dan mengambil wanitanya saja, termasuk Saman yang terhormat. Setelah itu, wanita yang diculik itu digantung di langit-langit gua dan tenggorokannya dan juga nadi mereka diiris, sehingga darah-darah mereka mengucur ke bawah bagaikan air hangat mengisi sebuah telaga kecil di gua tersebut. Dengan darah mereka yang mengucur itu, seorang petinggi kelompok mereka bersantai sambil mandi, layaknya mandi di pemandian air panas. Saman tersebut sangat marah
dia mengatakan akan mengutuk mereka dan membalaskan dendamnya. Walaupun dia telah mati, kutukan itu tertanam di sebuah batu keramat yang dibawakan oleh Paman Huang kepada Jin Muon. Jin sepertinya bisa melihat semua kilas balik tersebut, dan kejadian menjadikan itu. Dia mengatakan kepada pedangnya, "Berhentilah menangis, bunga salju." Bunga salju adalah nama pedang dari Jin. Jin berkata, "Akan kubalaskan dendammu." Jadi kini dendam Jin menjadi berlipat ganda. Pertama, dendam karena pengkhianatan Om Jo terhadap sekte Surgawi Utara, dan juga dendam dari arwah pedangnya. Apakah ini benar-benar Om Jo yang melakukan pembantaian ini? Itu akan dijelaskan nanti di chapter kedepannya. Kini panel kembali berpindah ke para pasukan dari Brigadir Besi yang mulai dihampiri oleh pasukan dari sekte Tinju Sempat. Mereka melihat keadaan yang tidak menguntungkan. Sarjana Gila mulai menganalisa kemungkinan. Dia melihat langit mengatakan, "Wah, hari yang cerah untuk memunculkan petir atau apapun itu dari langit." Lalu si Sarjana Gila memerintahkan Munjuk untuk menempelkan beberapa kertas di tempat tertentu yang diperintahkan olehnya untuk ditandai sebelumnya. Setelah itu dia pun mengirim telepati kepada ahli strategi dari Brigadir Besi dan mengatakan, "Serang saat aku memberikan aba-aba." Katanya Sarjana Tiga Pikiran mulai mengeluarkan ilusinya. Badai debu datang dari belakang mereka sehingga musuh mengira ada tambahan pasukan yang datang. Tiba-tiba dari langit hujan panah yang sangat banyak menerjang mereka. Para anggota Tinju Sempal panik dan berusaha menahan panah-panah itu dengan tangan mereka. Seketika Brigadir Besi memberikan aba-aba untuk melancarkan serangan karena teralihkan oleh ilusi panah dan debu. Pasukan Tinju Sempal pun lengah dan terkena serangan kejutan tak terduga. Tetua Tang mengatakan, "Wow, badai debu dan panah. Ini adalah ilusimu." Ternyata bukan cuma musuh yang bisa melihat ilusi Sarjana Gila, tapi semua orang bisa. Kini Munjuk mendapatkan tugas lain dari Sarjana Gila, yaitu menempelkan lembaran tadi lagi di dua pohon besar yang sejajar. Tapi dia sempat dihalangi oleh salah satu elit dari Tinju Sempal. Awalnya dia dihajar dan juga serangan pedangnya tidak berguna dan ditahan dengan teknik pengerasan tubuh dari sekte Tinju Sempal. Seketika Munjuk mengingat ajaran dari Jin dulu. Saat mereka berlatih, muncul bayangan untuk mengaplikasikannya. Alhasil dia pun bisa memotong tangan dari anggota Tinju Sempal dan menusuk tubuhnya sampai mati. Munjuk berkata, "Akhirnya aku membunuh orang." Dan lagi orang yang dibunuhnya itu sebenarnya memiliki kemampuan puncak, karena mereka adalah elit langsung di bawah perintah oleh Ketua Tinju Sempal. Setelah berhasil melakukan perintah dari Sarjana Gila, sekarang saatnya si Sarjana Gila itu memainkan lagi ilusinya. Kali ini dia membuat sebuah ilusi yang sama sekali tidak masuk ke akal, sehingga orang melihatnya langsung tahu itu adalah ilusi. Itu sebuah telapak tangan yang besar yang akan menimpa mereka. Karena kejadian sebelumnya, akhirnya ilusi ini pun tidak dihindari oleh sekte Tinju Sempal karena mereka tahu bahwa ini hanyalah ilusi, tidak perlu menghindarinya dan tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Tapi ternyata itu merupakan dua pohon besar yang ditebang oleh Brigadir Besi, dibuat menjadi ilusi tangan, sehingga mereka mengira tidak perlu menghindari karena itu adalah ilusi. Hasilnya mereka pun digeprek karena tertimpa pohon besar itu. Tersisa sedikit lagi pasukan Om Jo, dan pasukan Brigadir Besi sepertinya akan mengurus sisanya. Di sisi lain, Jin yang penuh amarah dan aura yang kuat akhirnya tersadar. Chung In terduduk melihat aura itu. Chung In diam-diam mengikuti Jin karena tugasnya sebenarnya adalah mengambil seluruh informasi dari Jin. Jin mengatakan kepada Paman Huang, "Dia adalah salah satu asistenku." Tiba-tiba gagak Chung In datang. Burung itu mengatakan kepada Chung In kalau sekte Tinju Sempal menyerang perusahaan dagang naga putih. Dan mendengar itu tanpa basa-basi, Jin langsung meluncur ke sana secepat mungkin. Beralih ke pertarungan Ketua Brigadir Besi dan Om Jo. Ketua Brigadir Besi mengeluarkan teknik bernama Blade of Demonic Dragon
Tapi serangan itu dengan mudah hanya ditangkis menggunakan angin pukulan Om Jo. Jadi begitulah perbedaan kemampuan mereka. Sebuah serangan kuat mengenai ketua Brigadir Besi. Dia muntah-muntah darah. Kata si ketua Brigadir Besi, "Tinju iblis sialan, bagaimana bisa kau tidak melemah walaupun sudah bau tanah?" Om Jo mengatakan, "Hanya segini, aku terlalu melebih-lebihkanmu." Ketika Om Jo ingin menyerang, jubahnya tersangkut oleh pedang. Karena pandangannya teralihkan, ketua Brigadir Besi tidak menyanyiakan kesempatan itu. Ia mengeluarkan salah satu teknik ultimate-nya. Tapi serangan itu bisa ditahan tanpa bergores sedikit pun oleh Om Jo. Akhirnya si ketua terkena serangan telak dan kuat dari Om Jo. Beralih ke pasukan Brigadir Besi dan juga Sarjana Gila. Sarjana Gila mengatakan, "Baiklah, mari kita memberikan goncangan yang ketiga." Dia mengarahkan pandangan dan tangannya menuju langit. Seketika sebuah ilusi besar seperti bola cahaya yang besar keluar. Para tinju sempal bingung apakah ini beneran atau hanya ilusi. Namun seketika mata mereka menjadi hitam dan gelap. Mereka menjadi buta dan tidak bisa melihat apapun. Ahli strategi Brigadir Besi yang mengerti juga soal teknik ilusi mengatakan, "Luar biasa. Ini adalah teknik ilusi tingkat 4 dan dia bisa menggunakannya dengan mudah dan begitu menakjubkan. Aku juga sebenarnya bisa menggunakannya, tapi membutuhkan waktu 4 hari untuk persiapan." Dia gila, teknik ilusi ini membutuhkan pemahaman sempurna tentang geografis dan waktu. Tapi dia mengeluarkannya seakan ini bukan apa-apa. Jurus ini sebenarnya bisa ditangkal dengan memfokuskan seluruh ki ke mata. Tapi dengan bantuan keluarga Tang yang menyebarkan racun dengan efek menangkal ki, maka mereka benar-benar kewalahan. Cucu keluarga Tang yang menyebarkan racunnya, dia hampir saja terkena serangan oleh mereka, oleh orang yang menebak pergerakan dari cucu keluarga Tang. Di saat terpojok, jin datang menebas mereka hingga menjadi debu, dan dia langsung melesat ke tempat Om Jo yang ingin menghabisi ketua Brigadir Besi. Jin sampai di depan Om Jo. Om Jo langsung mengenalinya. Dia lalu tertawa sangat kuat sambil mengatakan, "Tentu saja, jelas siapa lagi Pedang Utara. Pantas saja nama itu membuatku emosi. Hahaha. Kukira kau sudah mati, Muwon." Dan di akhir panel kali ini, Muwon mengatakan, "Lama tak berjumpa Om Jo." Ya, dan itu adalah akhir dari part kali ini. Kini akhirnya Jin akan berhadapan dengan salah satu pengkhianat dari sektenya, orang yang telah mengkhianati ayahnya dahulu. Mampukah Jin membalaskan dendam pertamanya? Pantau terus channel Kaonime untuk mendapatkan update terbaru dan kelanjutan ceritanya. Sampai di sini dulu ya, sampai jumpa lagi. Salam Kaonime. Terima kasih.